Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Suasana siang yang biasanya ramai di pasar Senin mendadak berubah mencekam. Rati, mahasiswi tingkat akhir jurusan sastra di Universitas Negeri Jakarta, baru saja turun dari metro mini dan melangkah cepat menuju rumah kontrakan kecilnya di belakang pasar. Seperti biasa, ia melewati lapak orang tuanya yang menjual sayur dan sembako di lorong tengah pasar Senen, tempat ia biasa menyapa mereka sebelum pulang. Namun kali ini langkahnya terhenti ketika melihat kerumunan warga di depan lapak yang selama bertahun-tahun menjadi tempat penghidupan keluarganya. Sorak dan bisik-bisik terdengar samar, lalu jelas terdengar tangisan seorang perempuan. Rati menyelipkan tubuhnya di antara kerumunan. Nafasnya tercekat. Ibunya, Bu Sri, tergeletak di lantai lapak dengan darah mengalir dari pelipisnya. Di sebelahnya, tubuh Pak Sudarmo, ayahnya, tampak kaku dengan dada penuh memar. Darah mengering di sudut mulutnya. Tangan Rati gemetar. Ia berlari, mendekat sambil berteriak, "Bu, Pak!" Seorang ibu penjual ikan mencoba menahannya. "Rati, jangan lihat nak, udah cukup." Tapi Rati sudah menjatuhkan dirinya di samping tubuh orang tuanya, mengguncang-guncang tubuh ibunya yang sudah dingin. "Siapa? Siapa yang lakuin ini? Siapa?" Tak lama kemudian 2 polisi dari pos jaga datang. Salah satunya yang tubuhnya tambun dan mengenakan seragam kusut, menatap mayat-mayat itu dengan wajah datar. "Kita akan selidiki," katanya singkat. Seorang pedagang sayur menyelah dengan suara getir, "Pak, kami udah sering lapor soal preman-preman itu. Mereka terus minta uang jatah, ngancam, mukul, tapi nggak pernah ada yang ditangkap." Polisi hanya mendengus. "Kami masih butuh bukti." "Loh, ini bukti udah jelas, Pak," seru Rati, matanya menyala penuh amarah. "Orang tua saya dibunuh. Semua orang tahu siapa pelakunya." Namun polisi itu hanya mengangkat bahu. "Kami akan kirim tim forensik. Sementara ini kalian semua bubar dulu." Rati menatap polisi itu dengan pandangan menusuk, kemudian menoleh ke kerumunan. Tak satu pun dari mereka berani menatap balik. Beberapa menunduk, beberapa berpaling. Pasar yang biasanya penuh tawa dan canda ibu-ibu kini terasa seperti kuburan. Rati pulang ke rumah dengan tubuh lemas, diantar oleh 2 tetangganya. Di dalam rumah ia hanya duduk diam di lantai ruang tamu, tak bersuara. Matanya menatap kosong ke dinding. Dalam pikirannya, suara tawa ibunya yang khas masih menggema, disusul suara ayahnya yang biasanya memanggilnya pulang saat sore. Semua kini lenyap, tergantikan oleh darah dan diam. Malam harinya, Rati tidak tidur. Ia duduk di dekat jendela, menatap langit malam Jakarta yang pekat. Ia mengingat semua cerita ibunya tentang para preman yang sering datang meminta setoran keamanan. Ayahnya selalu menolak, bukan karena pelit, tapi karena prinsip. Kalau semua ngikut, mereka bakal makin ganas, kata Pak Sudarmo suatu malam. Tapi kini prinsip itu telah dibalas dengan nyawa. Beberapa tetangga datang ke rumah untuk menyampaikan bela sungkawa. Mira, sahabat Rati sejak SMP, ikut bermalam menemaninya.
Tapi Rati tetap diam, bahkan ketika Mira memeluknya dan menangis. Rati hanya menatap kosong, seolah jiwanya tak lagi di sana. Pemakaman dilakukan keesokan harinya. Hanya segelintir orang yang datang. Beberapa pedagang tampak ragu untuk hadir. Takut dilihat anak buah preman yang biasa berkeliaran di pasar. Bahkan ketua RW pun hanya datang sebentar, beralasan ada rapat di kelurahan. Setelah penguburan, Rati menatap nisan kedua orang tuanya dengan mata merah. Tak setetes air mata pun jatuh dari matanya. Ia hanya berbisik pelan, "Maaf, aku janji mereka bakal bayar." Mira menatapnya khawatir. "Rati, kamu jangan mikir yang aneh-aneh ya. Biarin aja hukum yang jalan." Rati menoleh padanya. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, senyum tipis menghiasi wajahnya. Namun bukan senyum hangat yang biasa Mira lihat. Senyum itu dingin, penuh luka. "Mira, kalau hukum cuma tajam ke bawah, aku akan ciptakan hukuman sendiri." Mira menggenggam tangan Rati. "Tapi caramu jangan." Sebelum Mira menyelesaikan kalimatnya, Rati berdiri dan masuk ke rumah, meninggalkan sahabatnya sendiri di halaman pemakaman. Sejak saat itu, Mira tahu teman lamanya telah berubah. Hari-hari berikutnya, Rati menghilang dari kampus. Mira mencoba menghubunginya, tapi tak pernah ada jawaban. Tetangga bilang Rati pergi keluar kota. Ada yang melihat dia naik bus ke arah Serang. Ada yang bilang dia ke arah selatan. Tak ada yang tahu pasti. Di pasar Senen, suasana kembali berjalan seperti biasa. Preman-preman yang dulu memeras lapak Pak Sudarmo kini mengalihkan target ke pedagang lain. Warga hanya bisa menunduk pasrah. Namun di suatu malam Jumat, di lapak kosong tempat dulu Pak Sudarmo dan Bu Sri berjualan, seseorang meletakkan bunga kamboja dan dupa yang masih menyala. Tak ada yang tahu siapa yang meletakkannya. Namun sejak malam itu, angin di lorong pasar terasa berbeda. Dan dari kejauhan, sepasang mata mengamati pasar itu dengan pandangan tak berkedip. Mata seorang anak yang kehilangan dan kini dipenuhi dendam. Sejak hari pemakaman itu, keberadaan Rati bagai ditelan bumi. Rumah kontrakannya tetap terkunci rapat, tak ada lampu menyala, dan surat kabar menumpuk di bawah pintu. Mira yang paling dekat dengan Rati setiap hari mondar-mandir mencari kabar. Ia sudah bertanya ke kampus, ke terminal, bahkan ke tetangga-tetangga sekitar pasar Senen. Tapi hasilnya nihil. Semua hanya bisa mengangkat bahu dan berkata, "Gak tahu dia kemana sih." Mira bergumam dengan gelisah, duduk di bangku taman dekat rumah Rati. Jangan-jangan dia nekat. Namun tak seorang pun tahu bahwa di malam setelah pemakaman, Rati naik bus jurusan Pandeglang. Ia tidak membawa banyak barang, hanya satu tas selempang berisi pakaian, foto kedua orang tuanya, dan selembar alamat yang ditulis tangan dengan tinta merah. Alamat itu berasal dari penjual buku tua di kampusnya yang pernah bercerita soal seseorang perempuan tua di pedalaman Banten yang tidak tersentuh waktu. Orang-orang memanggilnya Nyi Sarinem, seorang dukun sakti yang konon bisa memberi ilmu pelindung dan pembalas dendam. Perjalanan Rati memakan waktu 8 jam lebih. Ia harus naik turun kendaraan umum, melintasi jalanan tanah dan hutan kecil yang sepi. Matahari mulai tenggelam saat ia sampai di sebuah desa kecil yang nyaris tidak tercantum di peta. Desa Waringin Luhur. Demikian nama yang tertulis di petunjuk kayu lapuk di tepi jalan masuk desa.
Angin sore berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan kayu bakar. Desa itu tampak tenang, terlalu tenang untuk ukuran desa biasa. Tak banyak anak-anak berlarian, dan setiap penduduk yang melihat Ratih menatapnya dari balik jendela, dari balik daun pintu yang tak dibuka sepenuhnya. Ratih terus berjalan, melewati jalan setapak menuju arah barat desa, sesuai petunjuk yang ia terima. Di ujung jalan, di balik rimbunan bambu, berdiri sebuah rumah panggung dari kayu hitam. Dindingnya dipenuhi simbol-simbol tua dan kain merah yang diikat di setiap sudut. Halaman depan rumah itu dipenuhi sesajen yang sebagian sudah dikerubungi lalat. Ratih menatap rumah itu dalam diam. Tak ada rasa takut di wajahnya, hanya dingin, hanya tekad. Ia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu dengan hati-hati. 2 ketukan, lalu hening. Tak lama pintu terbuka sendiri, membuat bulu kuduknya berdiri. Di ambang pintu muncul sosok tua rentah, berambut putih kusut, mengenakan kain batik dan baju hitam lusuh. Matanya sipit dan merah seperti mata orang yang tidak tidur selama berhari-hari. "Aku tahu kau akan datang," ucapnya dengan suara parau. Ratih menunduk. "Saya Ratih. Saya datang untuk memohon satu hal. Balas dendam." Nyi Sarinem tertawa pelan, suaranya seperti kayu patah. "Banyak yang datang padaku karena cinta, tapi kau datang karena luka." Ratih menatapnya dalam-dalam. "Mereka membunuh orang tuaku di pasar, di hadapan orang banyak, tapi tak ada yang bertindak. Aku ingin mereka merasakan rasa takut yang sama, bahkan lebih." Dukun tua itu diam sejenak, lalu berbalik badan dan berjalan masuk ke rumah. "Masuklah, tapi tinggalkan logika dan belas kasihanmu di luar. Rumah ini tidak menyukai orang yang ragu." Ratih mengikuti langkah Nyi Sarinem masuk ke dalam. Aroma dupa menyengat, segera menyerang hidungnya. Di dalam rumah itu ada ratusan botol kecil berisi cairan merah, kuning, dan hitam. Di pojok ruangan tampak patung-patung kecil berwajah menyeramkan, sebagian dengan mata tertutup kain hitam. Nyi Sarinem duduk di depan tungku kecil. Ia menuangkan air dari kendi tua ke dalam mangkok batu, lalu menatap Ratih dengan serius. "Ilmu yang kau minta bukan main-main. Sekali kau masuk, tak bisa mundur. Kau akan melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, tapi kau akan mendapat kekuatan. Kekuatan untuk membunuh tanpa menyentuh." Ratih menjawab tanpa ragu, "Saya siap." "Baiklah." Nyi Sarinem mengambil segenggam apu dari altar dan menggambar simbol di kening Ratih. "Mulai malam ini, kau akan menjalani puasa 7 hari 7 malam. Tak boleh tidur, tak boleh bicara dengan siapapun. Kau hanya boleh makan sesaji yang kuberikan. Di malam ke-7, kau akan bertemu dengan penuntunmu." "Penuntun?" Nyi Sarinem hanya tersenyum simpul. "Makhluk yang akan jadi perantara antara dunia ini dan dunia mereka. Kau harus mengikatnya, kalau tidak kau akan hilang." Ratih mengangguk perlahan. Ia tidak gentar. Malam pertama pun dimulai. Nyi Sarinem mengurung Ratih di sebuah ruangan gelap tanpa jendela. Hanya ada tikar, kendi air, dan dupa yang terus menyala di sudut ruangan. Di dinding lukisan-lukisan kuno tergantung. Semuanya menggambarkan sosok-sosok menyeramkan, bermata hitam, dan lidah panjang. Jam demi jam berlalu, hari demi hari terasa lambat. Ratih tidak tidur, tidak makan,
selain potongan kecil pisang dan telur rebus dari sesajen. Di malam ketiga ia mulai mendengar bisikan, suara perempuan tertawa, kadang suara-suara yang menyebut namanya, kadang suara ibunya menangis. Namun ia bertahan. Di malam ketujuh, pintu ruangan terbuka sendiri. Rati keluar dalam keadaan lemas, matanya merah, tubuhnya kurus, tapi ia masih tegak. Nyi Sarinem menunggunya di altar belakang, yang kini dipenuhi bunga hitam dan kemenyan yang terbakar pekat. Sekarang duduklah di sini, perintah Nyi Sarinem. Rati menurut. Nyi Sarinem menyayat ujung jari Rati dengan belati kecil. Lalu darah itu diteteskan ke dalam mangkok. Panggil namamu 3 kali dan niatkan dendammu. Rati memejamkan mata. Rati, Rati, Rati. Aku ingin mereka semua merasakan kematian seperti yang mereka lakukan pada ayah dan ibuku. Lilin di sekitar altar padam tiba-tiba. Angin dingin berhembus. Asap dupa berubah bentuk menyerupai wajah. Wajah seseorang yang tidak Rati kenal, namun seolah sudah menunggunya selama bertahun-tahun. Nyi Sarinem berbisik, dia datang, ikat dia dengan hatimu. Kalau kau goyah, kau akan jadi miliknya. Rati membuka mata, wajahnya kini berbeda, penuh tekad dan amarah. Ia menatap makhluk itu dan tersenyum. Aku siap. Dan di malam itu Rati lahir kembali, bukan sebagai gadis biasa, tapi sebagai pembawa kematian. Pasar Senen, Jakarta, malam Jumat Kliwon. Langit tampak kelabu, gerimis kecil membasahi aspal, dan bau tanah basah menyatu dengan aroma ikan asin, sayuran, dan sisa darah ayam potong yang menempel di lantai pasar. Pedagang mulai berkemas dan beberapa preman terlihat berkeliaran seperti biasa menagih jatah ke kios-kios yang masih buka. Salah satu dari mereka adalah Romo, preman Parubaya yang dikenal paling kejam. Dialah yang sering memukuli pedagang kalau jatah tak segera diberikan. Sering juga ia duduk santai di lapak korban, tertawa sambil merokok dan makan gorengan yang dicomot paksa. Malam itu Romo terlihat terakhir kali di warung kopi dekat toilet umum. Ia sedang duduk sendirian, merokok dengan mata sayu karena mabuk arak oplosan. Ia sempat berkata pada seorang tukang parkir, "Malam Jumat kayak gini malah enak buat tidur di pos, dingin-dingin." Tapi Romo tak pernah sampai ke pos jaga. Di pagi harinya, fajar baru saja menyingsing saat teriakan histeris terdengar dari arah belakang pasar. Seorang pedagang sayur menemukan tubuh Romo tergantung di tiang listrik dekat lapak ayam. Lehernya terikat kawat jemuran, kakinya menggantung, dan yang paling mengerikan, mulutnya robek, seperti disobek paksa, dan lidahnya tidak ditemukan. Beberapa preman datang tergopoh-gopoh. Mereka kaget, marah, dan bingung. Polisi datang memasang garis kuning, mengambil foto, lalu membawa tubuh Romo ke ambulan. Namun pernyataan resmi polisi mengejutkan semua orang. Diduga korban bunuh diri akibat tekanan batin. Pedagang-pedagang kecil menunduk diam. Tak ada yang percaya Romo bunuh diri. Tapi tak ada pula yang berani bicara. Di pasar, kebenaran tak selalu berani keluar dari mulut. Yang bikin semua lebih mencekam, malam itu seorang pemilik kios alat elektronik, Pak Darman, mengecek rekaman CCTV yang mengarah ke tiang listrik tempat Romo ditemukan. Dan yang ia lihat membuatnya merinding. Rekaman itu menampilkan bayangan samar seorang perempuan berambut panjang,
mengenakan baju putih lusuh, berdiri di bawah tiang lampu menatap ke arah kamera. Wajahnya tak jelas, hanya tampak samar, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Yang aneh, kamera mendadak mati beberapa detik sebelum Romo terlihat terakhir kali di lokasi. Pak Darman menunjukkan rekaman itu ke beberapa pedagang. Berita menyebar cepat. Seorang perempuan berambut panjang, mungkin hantu, mungkin arwah penasaran gentayangan di pasar. Jangan-jangan arwahnya Mbak Rati, bisik seorang penjual tahu kepada temannya. Tapi yang lain menepis. Rati kan masih hidup, cuma ngilang. Namun para preman mulai gelisah. Mereka mulai menyadari sesuatu yang aneh. Sejak kematian orang tua Rati, sudah 2 preman lain menghilang. Bukan mati, tapi tak kembali ke pasar. Satu katanya kabur ke Lampung, satunya lagi tak bisa dihubungi keluarga. Dan kini Romo mati mengenaskan. Malam-malam berikutnya, pasar terasa lebih sepi dari biasanya. Para preman yang dulu bersikap semena-mena, kini terlihat lebih pendiam. Mereka tak lagi berani memalak terlalu terang-terangan. Bahkan beberapa terlihat berkumpul di pos sambil bakar kemenyan kecil buat tolak bala. Kata mereka sambil menyembunyikan rasa takut. Namun ketakutan itu tak bisa menghapuskan bayangan putih yang terus muncul di ujung lorong pasar setiap malam Jumat. Di balik semua kekacauan itu, tak ada yang tahu bahwa Rati kini telah kembali ke Jakarta. Ia tidak tinggal di rumah lamanya, tidak juga muncul di kampus. Ia tinggal di kamar kontrakan kecil di pinggir rel kereta, dekat stasiun Jatinegara. Kamar yang penuh bau dupa, kain hitam, dan cermin-cermin kecil tergantung di setiap sudut. Di meja kecil ada lilin merah menyala. Di depan foto-foto para preman pasar yang dulu tertawa di depan mayat orang tuanya. Satu foto kini terbakar sebagian. Foto Romo. Rati duduk bersila, rambut panjangnya menjuntai menutupi wajah. Matanya hitam legam, seperti tak ada lagi menyimpan kesedihan. Hanya tekad dingin yang tumbuh dari luka paling dalam. Ia mengelus ujung belati kecil yang diberi Nyi Sarinem malam itu. Belati yang tidak digunakan untuk membunuh secara fisik, melainkan sebagai jembatan antara dunia nyata dan kekuatan yang kini melekat di tubuhnya. Darah pertama sudah tertumpah, gumamnya. Dari cermin kecil di dinding muncul bayangan samar, makhluk tak berwajah, berkulit hitam dan lidah menjulur panjang. Ia berdiri di belakang Rati, diam seperti menanti perintah selanjutnya. Rati hanya menatap cermin itu dan berkata pelan, "Kita lanjutkan." Malam Jumat berikutnya menyelimuti pasar Senen dengan hawa yang jauh lebih pekat dari biasanya. Gerimis kecil kembali turun, seolah langit enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Lampu-lampu pasar berkedip-kedip aneh, dan lorong-lorong yang biasa ramai oleh suara tawar-menawar ini senyap. Hanya diisi suara tikus dan sesekali teriakan mabuk dari preman. Toilet umum di sisi timur pasar sudah lama dikenal angker. Tapi malam itu, sekitar pukul 4 dini hari, seorang petugas kebersihan bernama Pak Burhan, yang biasanya bertugas menyapu lantai toilet sebelum subuh, membuka pintu dan langsung menjerit histeris. Di dalam toilet itu, tubuh Jampang, salah satu preman paling ditakuti, ditemukan terkapar dengan mata tercongkel. Bola matanya tidak ada, hanya ada lubang menganga yang mengucurkan darah pekat. Di dadanya tertulis dengan darah yang mulai mengering, "Satu lagi, telah dibukakan jalan neraka." Bau bunga melati menguar dari dalam ruangan itu, menyapu dengan aroma amis darah.
Semua yang mendekat merasa mual, bukan hanya karena jasadnya, tapi karena hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuh mereka. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara perempuan tertawa lirih dari arah toilet saat mereka datang. Polisi kembali datang dan lagi-lagi memberikan kesimpulan yang terdengar konyol. Diduga korban mengalami serangan jantung, lalu jatuh dan matanya terkena benda tajam. Pernyataan itu ditertawakan getir oleh para pedagang yang sudah mulai merasakan ada sesuatu yang janggal. Sejak kematian Romo, banyak yang percaya ini bukan perbuatan manusia. Warga menyebutkan sebagai arwah penasaran. Ada pula yang yakin bahwa roh Ratih atau ibunya yang menuntut balas. Mereka tak tahu Ratih masih hidup atau kini berjalan di antara mereka dengan wajah yang tak lagi sama. Sejak malam itu suasana pasar berubah drastis. Lapak-lapak mulai tutup lebih awal. Bahkan para pedagang yang biasa begadang dan tidur di kiosnya memilih pulang. Meskipun itu berarti mereka harus mengangkut barang puluhan kilo setiap hari. Tak ada yang mau jadi korban berikutnya. Mira, sahabat dekat Ratih sejak SMP, adalah satu dari sedikit orang yang masih menyimpan harapan Ratih baik-baik saja. Tapi kepergian Ratih secara misterius sejak pemakaman membuatnya bertanya-tanya setiap hari. Hingga malam itu, Ratih mendapatkan jawaban. Saat hendak pulang dari shift sore di apotik tempatnya bekerja, Mira melihat sosok perempuan berdiri di ujung jalan. Bayangan samar itu berdiri mematung. Rambut panjang terurai, tubuh dibalut mantel hitam panjang. Awalnya Mira ragu, tapi ketika sosok itu perlahan melangkah ke arah lampu jalan, jantungnya nyaris berhenti. Itu Ratih, tapi bukan Ratih yang dulu. Wajahnya pucat, seperti tidak pernah tersentuh matahari. Matanya kosong dan dalam, seperti menyimpan jurang. Bibirnya kering, tapi senyumannya tipis. Langkahnya tenang, tapi setiap gerakannya membawa hawa dingin yang membuat Mira merinding hingga tulang. Ratih, suara Mira gemetar, setengah tidak percaya. Ratih tidak langsung menjawab, ia hanya memandang sahabatnya dengan tatapan seperti orang asing. Lalu suaranya keluar pelan, berat dan hampa. Aku belum selesai di sini. Mira mendekat, ingin memeluk sahabatnya, tapi begitu hampir menyentuh, hawa dingin menusuk tangannya, seperti disentuh es batu di musim hujan. Ratih menatapnya tajam, lalu berkata, "Jangan ikut campur, Mir. Ini bukan urusanmu." "Apa yang kamu lakukan? Ratih, kamu berubah." Mira tak bisa menahan tangis. "Kamu bukan kayak gini dulu. Kamu bukan pembunuh." Ratih tersenyum sinis. "Tapi dunia yang bunuh aku dulu, Mir. Dan aku cuma balas dengan cara mereka." Setelah mengatakan itu, Ratih perlahan menghilang di balik kabut gerimis. Langkahnya tidak meninggalkan suara, dan Mira hanya bisa berdiri di sana, menggigil menatap kosong jalanan yang perlahan kembali sepi. Esok harinya Mira jatuh sakit, demam tinggi, menggigil, dan terus mengigau menyebut nama Ratih. Ibunya yang bingung membawa Mira ke rumah seorang ustadz dekat rumah mereka. Ustadz itu hanya menggelengkan kepala. Setelah membaca doa dan air putih di atas telapak tangan Mira, dia berhadapan dengan kekuatan yang tidak biasa. Sahabatnya itu sudah menyeberang batas. Sementara itu di pasar semakin dihantui. Bunga melati sering ditemukan berserakan di depan kios-kios yang pernah ditagih preman. Beberapa preman mulai meninggalkan pasar, takut jadi korban berikutnya. Tapi ada yang masih bertahan.
terutama yang merasa belum melihat keanehan sendiri. Namun satu hal yang jelas, Pasar Senen tak lagi sama. Dan semua orang tahu, satu demi satu, dendam yang lama terkubur mulai bangkit mencari keadilan. Ratih belum selesai. Hampir sebulan sudah sejak kematian Jampang di toilet pasar. Warga masih membicarakan kejadian itu dengan suara pelan, seperti takut didengar sesuatu yang tidak terlihat. Pedagang semakin waspada, dan sebagian preman menghindari jam malam. Namun kejadian mengerikan belum berhenti. Pasar Senen tetap jadi panggung kematian yang sunyi tapi berdarah. Di sebuah sekolah negeri tempat Ratih dulu menuntut ilmu, Pak Warto, guru sejarah yang juga wali kelas Ratih semasa SMA, sedang membaca koran sambil menyeruput kopi. Ia membaca dengan kening mengernyit saat menemukan berita tentang kematian preman di Pasar Senen. Bukan berita besar, memang hanya sepotong kecil di bagian bawah halaman, tapi cukup untuk membuat pikirannya menggali memori lama. Romo, Jampang, gumamnya pelan. Nama-nama itu mengusik pikirannya. Ia masih ingat jelas ketika orang tua Ratih meninggal dan berita itu tersebar. Meski tak disiarkan secara terbuka, kabar dari mulut ke mulut menyebut bahwa para preman pasar beramai-ramai menganiaya kedua orang tua Ratih karena menolak memberi jatah keamanan. Pak Warto adalah salah satu orang yang mengantar jenazah dan tahu betul wajah-wajah biadab yang berdiri di sekitar lapak hari itu. Sekarang dua dari mereka sudah mati dan seperti potongan teka-teki. Ia sadar ini bukan kebetulan. Pak Warto menghela nafas panjang, menyalakan rokok. Matanya menerawang. Ratih, kamu di mana sekarang, Nak? Sementara itu, Mira masih dirundung kegelisahan. Setelah pertemuan terakhir dengan Ratih, ia tidak bisa melupakan sorot mata kosong dan hawa dingin yang menyelimuti sahabatnya. Hari itu ia memberanikan diri pergi ke sekolah lama mereka, berharap bisa bertemu seseorang yang mungkin tahu jejak Ratih. Ketika ia tiba, takdir mempertemukannya dengan Pak Warto. Setelah berbasa-basi singkat, Mira langsung membuka percakapan serius. Pak, Bapak masih ingat Ratih? Pak Warto menatap Mira dalam-dalam. Ingat, dan saya tahu kamu sahabat dekatnya. Kamu juga merasa ada yang aneh kan? Mira mengangguk. Saya ketemu dia, Pak. Tapi dia bukan Ratih yang saya kenal dulu. Dia berubah, ada sesuatu dalam dirinya. Dia sedang membalas dendam, Pak. Ucap Mira kepada Pak Warto lirih. Dan saya rasa ini belum selesai. Malam itu Mira nekat. Ia menunggu di pasar hingga langit mulai pekat. Hujan rintik turun pelan, menyisakan embun dingin di permukaan aspal. Mira berdiri di dekat lapak bekas orang tua Ratih, memandangi bayangan yang melengkung di dinding karena cahaya lampu jalan. Ia berharap Ratih muncul, dan benar saja. Dari lorong gelap di belakang lapak muncul siluet perempuan. Rambutnya panjang, tergerai. Pakaiannya kini serba hitam, bukan putih seperti sebelumnya. Matanya memancarkan cahaya merah samar dan hanya bisa dilihat oleh yang peka. Ratih, bisik Mira. Ratih menoleh, wajahnya tenang tanpa emosi. Berhenti Ratih, ini bukan kamu. Aku tahu kamu menderita. Aku tahu kamu marah. Tapi jangan lanjutkan ini Ratih. Ratih mendekat lalu berdiri tepat di hadapan Mira. Aku belum selesai, Mir. Tapi mereka sudah ketakutan. Dua sudah mati. Cukup sampai di sini. Ratih menggeleng perlahan.
belum semua merasakan sakit yang sama. Yang membunuh orang tuaku bukan cuma 2 orang. Mereka satu geng, satu kelompok. Dan mereka semua harus tahu rasanya kehilangan. Mira terdiam di balik keyakinannya untuk mencegah Ratih. Ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa menghentikan dendam yang sudah membara terlalu dalam. Mata Ratih bukan lagi milik gadis yang ia kenal, tapi milik seseorang yang telah mengikat dirinya dengan sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan malam itu langit seakan merestui dendam yang belum selesai. Tepat pukul 2 dini hari, di ujung lorong pasar dekat tempat parkir, 3 preman duduk berjudi sambil mabuk. Mereka adalah Bagong, Utek, dan Dado. Semua nama yang tertera di benak Ratih, orang-orang yang pernah menyeringai saat darah orang tuanya mengalir di lapak jualan mereka. Tanpa angin, tanpa suara, lampu di sekitar mereka tiba-tiba padam. Kabut tipis muncul dari tanah lalu menjadi pekat. Salah satu dari mereka, Bagong, berdiri dengan gusar. Siapa yang matiin lampu? Tapi jawabannya bukan suara manusia. Dari balik kabut muncul bayangan, tidak satu tapi banyak. Seolah dinding lorong memuntahkan siluet-siluet hitam tak berbentuk. Mereka mengepung para preman, menyerang tanpa ampun. Jeritan menggema tapi tidak terdengar keluar dari lorong. Suara tubuh dihantam, tulang dipatahkan, dan kemudian sunyi. Hanya satu yang ditemukan hidup oleh warga pasar esok paginya. Dadu. Ia duduk di bawah pohon dekat masjid pasar. Tubuhnya gemetar, matanya kosong, bajunya robek, dan tangan kirinya patah. Tapi yang paling mengerikan adalah suaranya. Ia hanya bisa berteriak seperti orang kesurupan. Matanya merah. Perempuan itu. Perempuan itu. Tidak ada yang bisa mengerti maksudnya. Tapi sebagian warga mulai paham. Ini bukan sekedar pembalasan. Ini adalah kutukan. Kutukan dari Ratih yang telah menyerahkan jiwanya pada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar amarah. Pasar Senin kini tak hanya dihantui oleh kematian, tapi juga oleh rasa bersalah yang belum semua orang rasakan. Dan Ratih, dia masih berjalan dalam gelap, membawa api dendam yang belum padam. Pasar Senin semakin mencekam. Suara-suara sunyi lebih terdengar daripada tawa para pedagang. Lapak-lapak yang biasanya riuh mulai sepi di malam hari. Beberapa preman telah tewas mengenaskan, dan satu di antaranya, Dado, masih duduk menggigil. Di depan pos ronda menggumamkan kata yang sama setiap hari. Perempuan itu. Matanya merah. Berita kematian para preman akhirnya sampai ke telinga orang yang paling ditakuti di wilayah itu. Bang Barjo, bos preman yang selama ini mengatur semua alur uang dan kekuasaan di pasar. Dia bukan preman biasa, wajahnya penuh luka, bekas, perkelahian puluhan kali. Suaranya berat seperti knalpot tua dan matanya tajam layaknya binatang buas. Tapi sejak tubuh Jampang ditemukan dengan mata tercongkel dan Bagong serta Utek mati tanpa jejak luka fisik yang bisa dijelaskan logika, Bang Barjo mulai gelisah. Siang itu di sebuah warung kopi kecil yang tersembunyi di balik pasar, Bang Barjo duduk sendiri, tangannya mengepal, nafasnya berat. Ini bukan kerjaan orang biasa, gumamnya. Bukan pula polisi. Ini kerjaan setan. Ia mengingat sesuatu. Seorang dukun yang pernah menolongnya lolos dari kasus hukum bertahun-tahun lalu. Namanya Ki Daryo, pria tua dari perbatasan Depok yang dikenal memiliki ilmu pengusir roh
dan pengikat energi gaib. Tanpa membuang waktu, sore itu juga Bang Barjo naik motor bututnya menyusuri jalanan kota menuju rumah sang dukun. Rumah Ki Daryo berdiri di tengah kebun pisang yang sepi. Bangunannya seperti rumah tua zaman kolonial. Bertembok tebal, catnya terkelupas, dan bau kemenyan dari jarak 10 meter. Burung gagak berkeliaran di sekitar atapnya. Bang Barjo mengetuk pintu 3 kali. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan seorang lelaki rentah dengan jubah hitam muncul. "Barjo," Ki Daryo menyeringai, "kau datang dalam keadaan ketir ya?" Bang Barjo langsung duduk di tikar usang di tengah ruangan. Tanpa banyak basa-basi, ia menjelaskan semuanya. Kematian beruntun preman-preman pasar, kamera yang merekam sosok wanita berambut panjang, dan suara teriakan yang tak manusiawi. Ki Daryo mendengarkan dengan mata setengah terpejam. Ia mengangguk pelan, lalu membuka kotak kayu dari sudut ruangan, mengeluarkan kendit tanah liat dan segumpal rambut. "Ini bukan kerjaan tuyul, bukan pula jin iseng. Ini kerjaan arwah yang bersatu dengan api dendam manusia," ujar Ki Daryo. "Apa bisa dihentikan, Ki?" tanya Bang Barjo, suaranya sedikit bergetar. "Bisa, tapi resikonya besar. Kalau arwah itu sudah menyatu dengan kemarahan dan diberi wadah oleh dunia gaib, dia jadi makhluk antara 2 alam. Menyakitinya berarti membuka gerbang neraka," jelas Ki Daryo sambil menyiapkan sesaji. Tanpa pikir panjang, Bang Barjo menyerahkan uang, meminta ritual segera dilakukan malam itu juga. Tepat pukul 12 malam, Ki Daryo mulai upacara pemanggilan di dalam lingkaran garam dan dupa. Ia membakar kemenyan, membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno, dan menancapkan paku ke tanah sambil menyebut nama Ratih. "Kau yang berjalan di batas dunia, tunjukkan wujudmu." Lampu di ruangan tiba-tiba padam. Angin berhembus dari arah yang tidak jelas. Api lilin padam satu persatu. Dari sudut ruangan terdengar suara perempuan tertawa pelan. Suara itu lama-lama berubah menjadi tangisan yang menyayat hati. Ki Daryo berkeringat, matanya terbuka lebar. "Dia datang," bisiknya lirih. Dari langit-langit muncul sosok perempuan menggantung terbalik. Rambutnya menjuntai hingga menyentuh lantai. Wajahnya pucat, mata merah menyala, dan tubuhnya dikelilingi asap hitam seperti bara api yang membakar udara. Ratih atau sesuatu yang tinggal di tubuhnya memandang tajam ke arah Ki Daryo. "Apa kau coba memanggilku?" Ki Daryo mencoba menyentuh jimatnya, tapi tangannya membeku. Sosok itu turun perlahan. Kakinya tidak menyentuh tanah. Bang Barjo yang melihat dari sudut ruangan mulai gemetaran. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terkunci, seolah dipaku ke dinding. Ki Daryo mencoba membaca mantra pengusir, tapi suara lirih Ratih memotongnya. "Ilmumu hanya bisa mengusir hantu. Tapi aku bukan hantu. Aku dendam." Dalam sekejap, tubuh Ki Daryo dari dalam muncul api, bukan dari luar, tapi dari pori-pori kulitnya. Ia menjerit keras, tubuhnya melepuh seperti daging dibakar perlahan. Darah mengalir dari matanya. Detik berikutnya, tubuhnya ambruk, hitam, gosong, dan tak bernyawa. Ratih menoleh ke arah Bang Barjo. Ia tersenyum. Senyum dingin yang membuat darah berhenti mengalir. "Kau yang berikutnya, Barjo." Bang Barjo tersentak bangun. Ia sudah di luar rumah Ki Daryo, tubuhnya kotor dan berkeringat. Rumah itu kini tinggal puing-puing terbakar. Warga sekitar bilang rumah itu meledak tengah malam, tapi tak seorang pun melihat siapa yang datang atau pergi.
Sejak malam itu Bang Barjo tak lagi kelihatan di pasar. Ia mengurung diri di rumahnya, di pinggiran Tanah Abang. Tak ada preman yang berani menemuinya. Ia takut bukan pada manusia, tapi pada bayangan perempuan yang selalu berdiri di ujung koridor setiap malam. Pasar Senin makin sunyi dan dendam Ratih belum berhenti. Hening malam selalu jadi tempat bersembunyi bagi suara-suara masa lalu. Di balik kamar gelap tempat Ratih tinggal sekarang, di sebuah rumah tua kosong peninggalan Belanda di bilangan Cikini, ia mulai bermimpi hal yang tak pernah muncul sebelumnya. Dalam mimpinya, Ratih kembali menjadi anak kecil. Ia berlari menyusuri lorong pasar, memanggil ayahnya yang tersenyum di kejauhan. Tapi setiap kali ia hampir mencapai sosok itu, lapak berubah menjadi kuburan, dan senyuman ayahnya memudar menjadi tatapan kecewa. Di sampingnya, ibunya menangis sambil menunjuk ke tubuh-tubuh preman yang telah tewas. Ini bukan yang kami ajarkan, Ratih. Suara ibunya lirih menembus dada. Ratih terbangun dengan nafas tersengal. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Di cermin di depannya, ia melihat bayangan dirinya, tapi dengan mata merah, menyala, dan senyuman yang bukan miliknya. Bayangan itu memandangnya, seolah sedang menunggu sesuatu. Hari-hari selanjutnya berjalan dengan pelan tapi berat. Ratih semakin sering merasa seperti ada dua suara di dalam dirinya. Satu adalah dirinya sendiri yang masih mengingat kasih sayang orang tuanya, kuliah di jurusan sastra, dan cita-cita membahagiakan keluarganya. Suara lain adalah bisikan gelap, tajam dan dingin, menyuruhnya menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Ketika ia tak mampu menahan gejolak di dada, ia akhirnya kembali ke desa, tempat Nyi Sarinem tinggal. Sang dukun perempuan itu seperti sudah menunggu. Matanya menatap tajam begitu Ratih melangkah masuk ke pendopo. "Kau sudah lihat cerminnya?" tanya Nyi Sarinem. Ratih mengangguk pelan. Wajahnya pucat, matanya sayu. Tak ada lagi kemarahan membara seperti waktu pertama datang. Yang ada hanya kekosongan dan kelelahan. Nyi Sarinem duduk bersilah menepuk tempat di sampingnya. "Aku pernah bilang, kekuatan yang kau minta datang dari sisi kegelapan manusia. Dendam itu tidak bisa diberi makan terus-menerus, tapi menuntut jiwa sebagai ganti." Ratih menunduk. Di ujung matanya ada air yang hampir jatuh. "Tapi mereka memukul ayahku sampai tewas. Ibuku dicekik tanpa ampun. Apa salah kalau aku balas?" "Tidak salah untuk merasa marah. Tapi saat kau biarkan api itu menguasai tubuhmu, kau tak lagi berdiri sebagai anak dari Sri dan Sudarmo. Kau sudah jadi makhluk baru, dan makhluk itu haus darah." Ratih tak menjawab, tapi ia tahu ucapan itu benar. Ia tak lagi mengenali dirinya sendiri. Ia sering duduk di pojok rumah tanpa sadar, melihat darah yang tak ada, mendengar cerita yang tak nyata. Namun bayangan wajah ibunya, tangisan terakhir sebelum nyawanya dicabut, masih jadi api yang tak bisa padam. "Aku sudah terlalu jauh, Nyi, tapi ini belum selesai, masih ada satu." Nyi Sarinem menarik nafas berat. "Kalau kau memang tetap ingin menuntaskan, siapkan dirimu. Ritual terakhir akan mengikat seluruh jiwa dan raga. Kalau gagal, bukan hanya kau yang mati, tapi kau akan terperangkap bersama arwah yang sudah kau bangkitkan. Jadi pastikan ini benar-benar jalanmu." Ratih memejamkan mata. Ia sudah memilih sejak dari hari pertama melihat tubuh orang tuanya tertutup kain putih di lorong pasar. "Ajari aku, Nyi." 3 hari sebelum malam purnama, Ratih mengurung diri di rumah kosong.
Ia menyiapkan segala yang dibutuhkan untuk ritual. Rambut preman terakhir yang pernah ia sentuh, segenggam tanah dari lokasi kematian ibu dan bapaknya, dan seutas kain kafan yang dibawa. Ritual ini bukan pemanggilan biasa. Ini adalah penyambungan jiwa. Upaya memaksa musuh keluar dari persembunyian dengan menjadikan diri sendiri sebagai umpan. Malam pertama, Ratih bermeditasi di tengah lingkaran garam dan bunga melati, ditemani cahaya lilin yang terus bergetar. Malam kedua, suara-suara mulai datang. Ratih melihat bayangan orang tuanya lagi, tapi kali ini mereka membelakanginya. Ia memanggil, memohon, tapi mereka terus berjalan menjauh di telan kabut. Lalu muncullah wajah-wajah para preman yang sudah tewas, menggigil, menangis, sebagian terbakar. Mereka tak bicara, hanya menatapnya seolah menagih sesuatu. Malam ketiga, Ratih hampir tak bisa membedakan lagi mimpi dan kenyataan. Ia bangun dengan darah di tangannya, padahal tak ada luka. Di kaca jendela, wajahnya memudar, tergantikan sosok perempuan dengan rambut menyala seperti bara. Lalu malam purnama tiba. Di tengah malam buta, Ratih berdiri di tengah pasar yang kosong. Ia mengenakan jubah putih, rambutnya terurai, dan matanya menatap lurus ke depan. Di tangannya, ia menggenggam cermin tua warisan Nyi Sarinem yang disebut cermin dosa, alat untuk memanggil arwah melalui bayangan batin. Barjo, bisiknya lirih, suaranya menyatu dengan angin malam. Langit berubah mendung, angin berputar di antara tiang-tiang pasar. Lilin yang ditancapkan di 4 sudut area menyala dengan api biru. Dari kejauhan langkah kaki berat terdengar. Seseorang berjalan perlahan dari lorong sempit. Itu dia, Bang Barjo. Wajahnya tak lagi garang, rambutnya berantakan, matanya merah karena kurang tidur. Tapi ia membawa sebilah golok. Tanda ia masih mencoba menjadi penguasa. Ratih, apa itu kau? Suaranya bergetar. Kau yang melakukan ini semua? Ratih tak menjawab. Ia mengangkat cermin dan mengarahkan ke wajah Barjo. Cermin itu memantulkan bukan wajahnya, melainkan saat Barjo memukul ayahnya dengan balok kayu dan menendang ibunya hingga terjatuh. Barjo mundur. Berhenti. Aku nggak tahu bakal separah itu. Tapi cermin terus memutar ulang adegan itu. Kali ini dengan suara jeritan, rintihan. Darah Barjo menjerit, darah berceceran di mana-mana. Barjo menjerit, membanting golok, berlari ke arah Ratih. Namun saat ia hampir menyentuhnya, api meledak dari bawah kaki Ratih, membentuk lingkaran. Tubuh Barjo terhempas ke belakang, menabrak tiang. Ratih menatapnya, bukan lagi dengan kebencian, tapi dengan dingin yang menakutkan. Satu lagi. Malam itu pasar kembali sunyi, lilin mati. Satu persatu cermin retak di tangan Ratih, dan ia perlahan berjalan menjauh dari tubuh Barjo yang terbaring diam. Ia tak tahu apakah laki-laki itu mati atau tidak. Yang ia tahu, beban di dadanya belum sepenuhnya hilang. Tapi satu hal pasti, dirinya bukan lagi Ratih yang dulu. Hujan turun deras sejak sore, membasahi sudut-sudut pasar Senin yang sepi tak seperti biasanya. Langit mendung kelam menekan kota Jakarta dengan suasana muram dan menggantung. Petir sesekali menyambar, mengguncang genteng-genteng tua yang berderit di sela kios-kios kosong. Langkah kaki berat terdengar.
Bang Barjo, pemimpin para preman pasar, berjalan tergesa dengan wajah pucat. Beberapa anak buahnya sudah lebih dulu kabur sejak kejadian malam kemarin. Ia sempat mencoba menyelinap ke terminal, lalu ke rumah saudaranya di Kemayoran. Tapi entah kenapa kakinya selalu membawanya kembali ke pasar ini. Seperti ada kekuatan yang menariknya kembali ke sumber semua dosa. Kenapa aku balik lagi ke sini? Gumamnya geram, tubuhnya gemetar, meski bukan karena hujan. Di lapak tua milik orang tua Ratih, lilin-lilin menyala membentuk lingkaran. Di tengahnya, Ratih berdiri mengenakan kebaya putih dan kain jarik merah darah. Rambutnya tergerai basah, wajahnya bersinar samar diterpa cahaya lilin dan kilat yang menyambar dari langit. Bang Barjo tercekat. Setan, kamu setan! Ia mundur beberapa langkah. Ratih menatapnya datar. Aku hanya cermin dari dosamu, Barjo. Angin mendadak berhembus kencang, atap kios berderak, plafon reot roboh satu persatu. Lampu-lampu pasar padam, menyisakan kegelapan dan suara deras air yang mengguyur. Lilin-lilin di sekitarnya tetap menyala, menantang logika. Bang Barjo menghunus golok dari balik jaket kulitnya. Aku gak takut sama kamu. Aku pernah bunuh orang tuamu tanpa rasa bersalah. Ratih melangkah maju. Setiap langkahnya mengeluarkan suara retak seperti tulang patah. Golok di tangan Bang Barjo tiba-tiba jadi berat. Ia mengayunkan ke arah Ratih, tapi tiba-tiba tangannya seperti lumpuh. Golok itu jatuh dan tertelan genangan air hujan di lantai pasar. Kenapa kamu gak mati aja dari dulu, hah? Teriak Barjo lebih karena ketakutan daripada marah. Ratih mengangkat tangannya. Api muncul di sekeliling tubuhnya, menari-nari dengan warna merah membara. Udara menjadi panas menyengat. Barjo tercekik seperti ada tali gaib yang melilit lehernya. Suara orang-orang terdengar samar di luar pasar, tapi tak satu pun yang berani mendekat. Semua mengintip dari balik tirai kios atau dari kejauhan. Mereka melihat kilatan merah menyala dari tengah pasar dan mendengar jeritan Bang Barjo yang semakin melengking. Ratih mendekat dan tiba-tiba api menjalar ke kaki Barjo. Ia menjerit. Api itu tidak membakar kulitnya secara fisik, tapi menembus batinnya, menyiksa perasaannya, membuatnya mengingat satu persatu wajah orang yang pernah ia sakiti, ia pukuli, bahkan ia bunuh. Rasa bersalah, takut, dan panik bercampur menjadi teror yang membuatnya mengeliat kesakitan. Ampun Ratih, aku salah, aku nyesel, jangan bunuh aku Ratih. Rata Barjo sambil merangkak. Ratih mendekatkan wajahnya, tatapannya dingin. Orang tuaku juga minta ampun malam itu, tapi kau dan anak buahmu tertawa kan? Tiba-tiba dari balik bayangan kios, sosok kabur muncul. Arwah orang tua Ratih. Mereka menatap Ratih dengan penuh luka, tapi juga dengan harapan agar putrinya berhenti. Ratih goyah, air matanya jatuh, tapi dendamnya belum reda. Kilatan petir menyambar tiang listrik dekat mereka dan arusnya menghantam tanah lapak. Tanpa aba-aba, api membesar menjilat tubuh Barjo yang berteriak bagi hewan yang dikuliti hidup-hidup. Panas, tolong, ampun. Suara itu menggetarkan langit malam. Api itu tidak seperti api biasa. Ia menari di tubuh Barjo, membentuk wajah orang yang pernah ia aniaya. Setiap wajah itu menyumpahinya, mencacinya, dan menuntut balas. Dalam hitungan menit, tubuh Barjo mulai menghitam. Dagingnya melepuh, tapi ia belum mati. Ia dibiarkan merasakan setiap detik penderitaan, hingga akhirnya tubuhnya hancur
dan terbakar habis menjadi arang. Rati terdiam, tubuhnya lelah, jiwanya kosong. Lilin-lilin satu persatu padam. Langkah kakinya perlahan menjauh dari lapak tua yang kini dipenuhi abu dan aroma terbakar. Di kejauhan seorang anak kecil menatapnya dengan wajah ketakutan dari balik pelukan ibunya. "Bu, itu hantu ya?" Ibunya menarik sang anak masuk ke dalam rumah. "Jangan dilihat, Nak, itu bukan hantu, itu malaikat. Malaikat yang marah." Dan malam itu pasar Senen tak pernah lagi sama. Fajar belum juga menyingsing, tapi langit sudah memerah muram. Pasar Senin yang biasanya mulai ramai sejak subuh, kini sunyi. Lapak-lapak masih tertutup rapat dan hanya suara angin yang terdengar menyisir lorong-lorong kosong. Kematian Bang Barjo tersebar seperti api menyambar jerami. Tubuhnya ditemukan hangus di tengah pasar, tepat di depan lapak tua milik orang tua Rati. Tak ada saksi, tak ada rekaman, hanya suara jeritan dan bau daging terbakar yang masih tertinggal di udara. Polisi datang lagi, tapi seperti biasa, mereka hanya menggeleng, mencatat seadanya lalu pergi. Preman-preman sisa tak berani bertahan. Dalam semalam mereka menghilang. Sebagian katanya kabur keluar kota, sebagian lagi katanya tobat dan kembali ke desa asal. Tak satu pun dari mereka yang berani menyebut nama Rati. Rati pun ikut menghilang. Mira, sahabat satu-satunya yang tahu kisah kelam itu, datang ke pasar keesokan harinya dengan langkah perlahan. Ia mendekati lapak tua yang kini hanya tinggal puing kayu lapuh. Di tangannya ada setangkai melati putih harum, tapi juga menyimpan kesedihan. Meletakkan bunga itu di atas sisa meja jualan, lalu duduk sebentar. "Kamu udah tenang sekarang?" Bisiknya pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Beberapa pedagang melihat Mira dari kejauhan. Mereka tak berani mendekat, tapi tahu betul siapa dia. Rumor beredar bahwa Mira adalah satu-satunya yang masih berhubungan dengan Rati. Mereka menaruh simpati, tapi juga takut. Karena walau pasar sudah kembali damai, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar pergi. Setiap malam Jumat, bau melati akan tercium kuat di sepanjang lorong tengah pasar. Beberapa pedagang yang nekat begadang mengaku mendengar suara langkah kaki perempuan dengan sepatu keras. Suara itu berjalan pelan, seolah sedang menyusuri kenangan lama, lalu berhenti tepat di depan lapak tua itu. Kadang suara tangisan lirih juga terdengar, lalu disusul bisikan samar. Seorang penjaga malam bahkan pernah melihat bayangan putih berdiri di atas puing-puing lapak. Rambut panjangnya menutupi wajah, tapi tubuhnya kaku seperti patung. Ketika ia mencoba menyalakan senter, bayangan itu lenyap dalam kabut tipis. Warga mulai memanggil bayangan itu dengan nama yang sama, Rati. Namun bagi Mira, Rati bukan sekedar bayangan. Ia adalah korban dan juga pelaku. Gadis yang kehilangan segalanya dalam satu malam dan memilih membalas dengan cara yang tak bisa dimengerti oleh dunia biasa. Mira pernah mencoba mencari Rati setelah kejadian itu. Ia mendatangi desa tempat Nyi Sarinem tinggal, tapi rumah dukun tua itu sudah lama kosong dan terbakar. Beberapa warga mengatakan mereka memang pernah melihat perempuan muda tinggal di sana, tapi hanya sebentar, lalu menghilang di hutan belakang rumah. Ada yang bilang Rati bunuh diri, tubuhnya ditelan sungai Keramat. Ada juga yang bilang Rati dibawa ke alam lain, menjadi penunggu batas antara dunia manusia dan dunia arwah. Namun Mira tak percaya Rati benar-benar mati. Ia merasa sahabatnya masih ada di balik kabut malam. Di antara suara langkah, harum melati yang menyelinap masuk ke mimpi-mimpinya.
Dalam mimpi terakhirnya, Mira melihat Ratih duduk di depan lapak tua, mengenakan baju putih polos seperti dulu saat kuliah. Tersenyum, tapi matanya kosong. "Terima kasih, Mir." Suara Ratih dalam mimpi itu pelan, nyaris tak terdengar. Kini setiap malam Jumat, Mira datang membawa bunga. Dia duduk di bangku kayu rusak di dekat puing-puing lapak itu, memandangi gelap yang mulai turun. Malam itu hujan turun, rintik-rintik. Pasar sepi. Mira duduk seperti biasa. Bunga melati di tangan, matanya tertuju pada tempat yang dulu menjadi pusat penderitaan dan dendam. Tiba-tiba angin berembus pelan, lampu pasar yang tinggal satu-satunya berkedip lemah, lalu mati. Dalam gelap, Mira mencium aroma yang tak asing. Melati. Ia menoleh ke arah kanan, tak ada siapa-siapa. Ke kiri, bayangan putih berdiri di ujung lorong. Rambut panjang terurai, tubuh tegak tanpa gerak. Mira berdiri perlahan, memegang bunganya erat-erat. "Ratih," bisiknya lirih. Bayangan itu tak menjawab, tapi seolah tersenyum, lalu perlahan-lahan menghilang tertiup angin. Mira menatap ke langit. "Mungkin kamu belum benar-benar tenang, tapi aku akan terus datang sampai kamu benar-benar pergi." Keesokan paginya, warga menemukan setangkai melati segar tergeletak di depan lapak tua. Tapi tak ada yang tahu siapa yang meletakkannya. Mereka hanya saling pandang lalu duduk dalam diam. Dendam mungkin sudah terbalaskan, tapi arwah yang terluka tak mudah sembuh. Dan Pasar Senin selamanya akan menyimpan kisah tentang seorang gadis cantik bernama Ratih yang kehilangan segalanya dan membalas dengan cara yang tak pernah bisa dimengerti. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.